Dua negara ini tolak desakan Uni Eropa untuk embargo migas Rusia. Uni Eropa dikabarkan hampir merampungkan paket sanksi ke-6 bagi Rusia atau invasinya ke Ukraina. Namun pembicaraan mengenai embargo migas Rusia terhambat akibat adanya penolakan dari Hungaria dan Slovakia. Kedua negara ini diketahui sangat tergantung dengan pasokan migas dari Rusia. Ketergantungan Hungaria dan Slovakia terhadap migas Rusia. Rusia merupakan pemasok migas dan gas terbesar bagi Uni Eropa. Sejak awal invasi UE telah membayar sebesar 20 miliar euro untuk impor minyak Rusia. Migas Rusia sendiri memiliki proporsi 26% dari total impor migas kawasan ini. Namun tingkat ketergantungan ini beragam bagi setiap negara UE, dilansir Reuters. Negara-negara seperti Hungaria, Slovakia, dan Jerman sangat bergantung pada impor migas Rusia. Jerman sendiri telah melunak dan menyatakan akan mendukung kebijakan embargo terhadap migas Rusia, sedangkan Hungaria dan Slovakia masih bersikeras menolaknya. Keduanya sama-sama berada di jalur pipa Druzhba yang membawa minyak Rusia ke Eropa. Minyak Rusia memiliki proporsi yang cukup besar dari total impor minyak dari kedua negara ini. Menurut Badan Energi Internasional, 96% impor minyak mentah Slovakia berasal dari Rusia, sedangkan minyak Rusia memiliki proporsi sebesar 58% dari total impor minyak mentah Hungaria. Uni Eropa berencana kecualikan Hungaria dan Slovakia dari kebijakan embargo. Mengingat ketergantungan dari dua negara ini, Komisi Eropa berencana memberi kelonggaran bagi Hungaria dan Slovakia. Para diplomat akan mengusulkan beberapa tindakan pengecualian atau menawarkan masa transisi yang panjang bagi kedua negara tersebut, dilansir Politico. Hungaria sendiri telah menegaskan bahwa penolakannya ini didasari motif ekonomi bukan politik. Kedua negara ini mengakui bahwa mereka perlu waktu untuk membangun fasilitas energinya agar lepas dari ketergantungan dengan Rusia. Dilansir Washington Post, Uni Eropa akan terapkan embargo secara bertahap. Salah satu pejabat UE mengatakan bahwa kebijakan embargo ini akan diterapkan bertahap. Kebijakan ini kemungkinan akan berlaku secara penuh mulai tahun depan. Proses bertahap ini dirancang agar perekonomian Jerman yang masih bergabung pada impor migas Rusia tidak terlalu terganggu. Selain itu, proses bertahap ini juga dilakukan untuk meminimalkan gangguan terhadap pasar minyak internasional. Rencana paket sanksi baru ini direncanakan akan rampung pada Selasa 3 Mei dan mulai didiskusikan dengan para duta besar UE pada Rabu. Paket ini direncanakan akan mencakup sanksi terhadap bank-bank Rusia seperti Sberbank. Uni Eropa segera embargo minyak Rusia. Harga minyak dunia menetap di posisi lebih tinggi. Harga minyak berbalik arah menjadi menetap di wilayah positif pada akhir perdagangan Senin 2 Mei atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat, di tengah rally di pasar minyak diesel dan kekhawatiran bahwa pasokan mungkin dibatasi oleh potensi larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli naik 44% atau 0,4% menjadi menetap di $107,58 AS per barel di London IC Futures Exchange. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni bertambah 48 sen atau 0,5% menjadi ditutup di $105,17 AS per barel di New York Mercantile Exchange. Di hasil berjangka terus menguat setelah beralih ke kontrak Juni pada Senin 2 Mei, melonjak 5,0% menjadi $4,0172 AS per galon. Karena rendahnya pasokan persediaan secara global memberikan tekanan pada harga WTI dan Brent. Kedua acuan turun lebih dari $2,00 AS di awal sesi di tengah berita bahwa Komisi Eropa dapat menghindarkan Hungaria dan Slovakia dari embargo minyak Rusia saat bersiap untuk menyelesaikan sanksi berikutnya terhadap Rusia pada Selasa waktu setempat. Harga minyak telah melihat hari-hari keuntungan dan kerugian bergantian hampir seperti jarum jam karena faktor-faktor yang berpengaruh membatalkan satu sama lain. Karsten Wirth, analis energi di Commerzbank Research, mengatakan dalam sebuah catatan pada Senin 2 Mei. Kekhawatiran atas risiko pasukan terus berperan karena Uni Eropa tampaknya bergerak menuju embargo minyak terhadap Rusia. Katanya, Uni Eropa cenderung melarang impor minyak Rusia pada akhir tahun menurut dua diplomat Uni Eropa. Setelah pembicaraan antara Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa selama akhir pekan, Hungaria tidak akan memilih tindakan apapun yang disiapkan oleh Uni Eropa yang dapat membahayakan keamanan pasokan minyak atau gasnya. Kata Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto menegaskan kembali posisi negara itu pada Senin 2 Mei 2022 kepada televisi RTL. Sekitar setengah dari 4,7 juta barel per hari ekspor minyak mentah Rusia pergi ke Uni Eropa, memasok sekitar seperempat dari impor minyak blok itu pada tahun 2020.
Di sisi permintaan, aktivitas pabrik AS tumbuh pada laju paling lambat dalam hampir 2 tahun pada April, menurut survei dari Institute for Supply Management. Pada Senin 2 Mei 2022, indeks ISM aktivitas pabrik nasional turun ke angka 55,4 bulan lalu, yang masih dianggap sebagai tanda ekspansi. Data ekonomi AS masih mengindikasikan ekspansi di sektor manufaktur, jauh dari angka resesi, kata Phil Flynn, analis pasar di Price Futures Group di Chicago. Pasar di depan Inggris, India, dan seluruh Asia Tenggara ditutup untuk hari libur umum pada Senin 2 Mei. Tiongkok merilis data pada Sabtu 29 April yang menunjukkan bahwa aktivitas pabrik di ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengalami kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut ke level terendah sejak Februari 2020 karena penguncian terkait pandemi COVID-19. Perlambatan sejauh itu ketika Tiongkok sedang menderita kehancuran properti dan kekhawatiran tentang peraturannya yang sampai baru-baru ini meningkat berpotensi menjadi masalah besar bagi pasar komoditas dan ekonomi dunia. Tobin Gorey, analis komoditas Commonwealth Bank, mengatakan dalam sebuah catatan. Jerman mengatakan bahwa pihak siap untuk mendukung embargo langsung Uni Eropa terhadap ekspor minyak Rusia. Hal ini merupakan sebuah perubahan besar dari pelanggan energi terbesar Moskow yang dapat membuat Uni Eropa memberlakukan hal yang sama. Kanselir Olaf Scholz yang lebih berhati-hati daripada para pemimpin barat lainnya dalam mendukung Ukraina berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mengambil garis yang lebih tegas, termasuk dari dalam koalisi pemerintahan sosial demokrat sendiri. Jerman tidak menentang larangan minyak di Rusia. Tentu saja itu adalah beban berat untuk ditanggung, tetapi kami akan siap untuk melakukan itu, ujar Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck dari Partai Hijau dikutip dari channel News Asia Selasa 3 Mei 2022. Jerman telah mengurangi pangsa minyak Rusia dalam impornya menjadi 12% untuk 35% sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Namun Jerman perlu berbulan-bulan untuk menghentikan minyak mentah Rusia untuk mengurangi dampak ekonomi di dalam negeri. Bagian timur Jerman khususnya bergantung pada bahan bakar dari kilang milik perusahaan minyak negara Rusia Rosneft, yang dilayani oleh pipa yang dibangun pada era Soviet yang membentang ribuan mil ke ladang minyak di Siberia. Eropa menyapi dari gas alam Rusia kemungkinan akan terbukti lebih sulit daripada menemukan sumber minyak lainnya. Rusia telah menuntut pelanggaran Eropa membayar gas dalam rubel yang ditolak UE. Pekan lalu Moskow memutus pasukan ke Polandia dan Bulgaria. Para menteri Uni Eropa bertemu pada hari Senin untuk membahas tanggapan bersama. Ekspor energi Rusia sebagian besar telah dibebaskan dari sanksi internasional atas perang di Ukraina. Kiev mengatakan bahwa celah itu berarti negara-negara Eropa mendanai upaya perang Kremlin mengirim Moskow ratusan juta euro setiap hari. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi cerdas terhadap impor minyak Rusia. Kami sedang mengerjakan paket sanksi ke-6 dan salah satu masalah yang kami pertimbangkan adalah beberapa bentuk embargo minyak. Ketika kami menjatuhkan sanksi, kami perlu melakukannya dengan cara yang memaksimalkan tekanan pada Rusia sambil meminimalkan kerusakan jaminan pada diri kami sendiri, ujar Dombrovskis kepada The Times yang dikutip dari laman Reuters.com. Dombrovskis mengungkapkan rincian yang tepat mengenai sanksi minyak Rusia belum disepakati. Namun sanksi tersebut dapat mencakup penghapusan bertahap atas minyak Rusia atau bahkan akan mengenakan tarif ekspor di luar batas harga tertentu. Rusia merupakan pemasok minyak terbesar di Eropa. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini menyediakan sekitar 26% minyak impor ke Uni Eropa pada tahun 2020. Uni Eropa mengatakan minyak adalah ekspor energi Rusia yang paling menguntungkan dan memblokir minyak Rusia akan membuat negara tersebut kehilangan aliran pendapat utama untuk mendanai pasukan militer mereka. Pada tahun 2020, minyak dan produk minyak menghasilkan lebih dari sepertiga mendapat pendapatan ekspor Rusia. Menurut think tank Bruegel, Eropa dilaporkan menghabiskan sekitar 450 juta dolar AS per hari untuk minyak mentah dan produk minyak olahan Rusia, sekitar 400 juta dolar AS per hari untuk gas, dan 25 juta dolar AS untuk batu bara. Produsen minyak lainnya, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab jika dilihat secara teori, memiliki kapasitas cadangan yang cukup bagi Eropa untuk menggantikan minyak Rusia. Namun kelompok produsen OPEC Plus sejauh ini hanya berkomitmen untuk meningkatkan produksi secara bertahap. Walaupun Ukraina dan beberapa negara Uni Eropa termasuk Polandia dan Lituania menginginkan larangan minyak dan gas Rusia, namun negara UE lainnya seperti Jerman dan Hongaria menentang embargo minyak langsung.